Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi tentang penggunaan hisab dan ruqyah antara Muhammadiyah dan NU. Hisab dan ruqyatul hilal pada dasarnya di dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal di setiap tahun di Indonesia hingga saat ini, dan mungkin saat-saat mendatang tak kunjung menyatu. Selalu ada saja timbul perbedaan yang mungkin disebabkan adanya perbedaan prinsip yang mendasar dalam memahami nas yang berakibat melahirkan perbedaan cara penerapannya. Ada yang merujuk pada pendapat wujudul hilal atas dasar hisab atau bulan sudah berada di atas ufuk, dan ada juga yang merujuk pada pendapat ruqyatul hilal atau bulan berada di atas ufuk dengan ketentuan imkanu ar-ruqyah. Dari keduanya metode dasar dalam menetapkan awal Ramadan dan awal bulan Syawal di setiap tahun di Indonesia, khususnya ketika terjadi hasil ihtijat ternyata jatuh pada hari yang sama, maka tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Tetapi manakala terjadi hasilnya jatuh pada hari yang berbeda, maka diakui dan atau tidak dapat dipastikan menimbulkan dampak permasalahan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat awam. Sekurang-kurangnya sedikit kebingungan karenanya harus menunggu keputusan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia. Hasil keputusan pemerintah tapi bertitik tolak dari pengalaman pada 1 Syawal 1432 Hijriah yang lalu, terutama bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di wilayah timur dan tengah Indonesia, yang selisih waktu antara 1 dan 2 jam dengan yang di wilayah barat Indonesia, di mana ketika hasil sidang isbat dibacakan pada jam 8 malam di wilayah tengah dan timur Indonesia sudah jam 9 atau 10 malam, sementara jamaah salat isya yang biasanya dilanjutkan dengan salat tarawih karena menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Agama, dan itu sudah jam 10 malam waktu setempat. Boleh jadi jamaah salat isya sudah bubar, dan ini berarti mereka tidak melakukan salat tarawih secara berjamaah karena malam sudah semakin larut untuk waktu setempat. Dari hal-hal antara lain sebagaimana disebut di atas, mendorong untuk mencoba mencari jalan pemecah atau problem solving dari Kemenlu yang selalu saja ditemukan setidak-tidaknya dalam waktu 1 atau 2 beberapa tahun sekali di negeri ini. Pertanyaan apakah keharusan ruqyah atau setidak-tidaknya ikan ar-ruqyah yang harus dikedepankan dikala keberadaan nilai hilal dalam teori hisab di seluruh Indonesia sudah menunjukkan angka positif di atas ufuk. Tapi dari teori ikamu ruqyah tidak dan atau belum memungkinkan untuk ruqyah karena kondisi alam Indonesia yang hampir seluruh medan ruqyah diliputi lapisan awan. Untuk sekilas pembahasan dasar-dasar pemikiran, di antara dasar dalam metode ruqyah hilal boleh jadi titik tekan dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menyatakan Nabi SAW bersabda, asyaru tisun wa ishruna lailatan fala tasfumu hatta tarahu khairi kuma alaikum fa milul idatan taslasina. Dan hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Nabi SAW bersabda, sumu li ruqyati
wa aftiru lil ruqyati fa kubiya alaikum fa akmilu idatan sya'ban taslasina. Sedang diantara dasar dalam metode wujud hilal boleh jadi titik tekan dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari kedua teks matan hadis sebagaimana disebut pada angka 1 di atas. Pertama, kalimat fa'in kuma alaikum fa'ak milu al idata tazala sila, bila dimukan dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan fala tasmuhu hatta tarahu. Begitu juga pada kalimat fa'in kubiya alaikum fa'ak milu idatan sya'ban taslazina, maka pesan yang penulis lihat dari teks matan hadis tersebut adalah berbicara khusus soal awal Ramadan. Awal Ramadan saja tidak inklusif di dalam penentuan awal Syawal. Namun untuk lebih jauh mengetahui dalam hal apa saja dan kepada siapa saja konteks pernyataan Nabi SAW yang disampaikan saat itu, penulis tidak sampai sejauh itu melihatnya, mengingat terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian lebih jauh. Sedang untuk saat ini, menurut penulis, atas anugerah Allah berupa ilmu hisab yang tingkat keakuratannya, perhitungannya cukup tepat, dan kalaupun terjadi penyimpangan cukup sangat sedikit, sangat kecil. Apa salah manakala dari hasil hisab para ahli di negeri ini yang menyatakan posisi hilal untuk di seluruh Indonesia dari timur sampai barat, bila sudah jelas positif berada di atas ufuk, katakan kurang dari 2 derajat, yang kalaupun hendak di ruqyah di Medan ruqyah maupun di Indonesia meski dengan bantuan alat canggih sangat sulit terlihat. Apakah salah manakala melalui pemerintah yang selama ini kita kedepankan metode ruqyah dan konsekuensi huma dan takmil kita arahkan pandangan dengan mengedepankan metode hisab? Bila terjadi hal yang serupa seperti pada penentuan awal Syawal 1422 Hijriah yang lalu, saya yakin insya Allah tidak akan terjadi perbedaan yang akan membuat bingung masyarakat. Ruqyatul hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah dengan cara meruqyah, mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan istikmal menjadi 30 hari. Kriteria ini berpegang pada hadis Nabi Muhammad, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah istikmal. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama dengan dalih mencontoh sunnah Rasul dan para sahabatnya dan mengikuti ijtihad para ulama 4 mazhab. Bagaimanapun hisab tetap digunakan meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Hijriah. Wujud hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kalender Hijriah dengan menggunakan 2 prinsip. Istimad konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, istimad qablal ghurub, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam, onset after sunset. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat beberapa pun sudut ketinggian altitude bulan saat matahari terbenam. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan persis dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.
untuk setiap tahunnya.